Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-solihahku kelas 4 DMI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Bu Hesti. Hari ini kita akan membahas materi tema, yaitu tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang mencari informasi pada sebuah teks, kemudian beberapa keragaman yang ada di Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam mempelajari pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita baca teks di bawah ini bersama-sama. Rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut dengan Baruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut dengan wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan tanpa paku sama sekali. Nah, anak-anakku, teks ini berisi tentang rumah adat suku Manggarai. Nah, kemarin pertemuan hari Selasa kita sudah membahas tentang cara mencari tahu informasi pada sebuah teks. Maka dari teks rumah adat suku Manggarai ini silahkan anak-anak mencari informasi dan dituliskan di dalam buku tulis tema. Langkahnya kemarin sudah Bu Hesti kasih tahu ya. Jadi silahkan diaplikasikan pada teks rumah adat suku Manggarai. Nah anak-anakku, rumah adat suku Manggarai ini adalah salah satu bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini banyak sekali rumah adat yang tentunya berbeda antara satu daerah dengan yang lain. Nah, kira-kira apa saja? Mari kita pelajari beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, nah siapa yang tahu gambar rumah adat apakah ini? Adakah yang pernah melihat? Atau adakah yang pernah membaca? Nah, rumah adat ini disebut dengan rumah adat Balai Batak Toba. Nah, ada beberapa informasi tentang rumah adat Balai Batak Toba ini. Yang pertama, asal provinsinya yaitu dari Sumatera Utara. Nah, rumah Balai Batak Toba ini dibangun dengan menyerupai kerbau. Di dalam rumah biasanya terdapat ukiran warna merah, putih, dan hitam yang merupakan warna khas masyarakat Batak. Nah, berarti salah satu rumah adat di Indonesia adalah rumah Balai Batak Toba. Yang kedua, ayo siapa yang tahu rumah adat manakah ini? Iya, betul sekali. Ini adalah rumah adat Joglo. Nah, informasi tentang rumah adat Joglo ini adalah asal provinsinya itu berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Rumah Joglo ini terdiri dari pendopo, peringgitan, dan omah dalem. Rumah Joglo memerlukan lahan yang luas karena biasa digunakan untuk memuat banyak tamu. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Ada yang tahu ini namanya rumah apa? Kalau dilihat dari bentuknya sangat panjang sekali. Iya, betul sekali. Ini namanya rumah Panjang. Nah, informasi tentang rumah Panjang ini berasal dari Kalimantan Barat. Rumah dihuni oleh beberapa keluarga. Jadi di situ tidak hanya satu kepala keluarga ya. Jadi ada beberapa kepala keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Nah, rumah ini menggambarkan sifat kebersamaan dan toleransi antar anggota keluarga. Karena di dalamnya tidak hanya terdapat satu anggota keluarga saja, tapi banyak.
Kemudian rumah ini dibuat tinggi dengan alasan untuk menghindari banjir dan hewan buas, karena Provinsi Kalimantan Barat itu masih terdapat banyak sekali hutan, jadi dikhawatirkan akan ada hewan buas yang berada di sekitar rumah. Oleh karena itu dibuat yang tinggi supaya hewan-hewan buas tidak bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, nah hampir sama dengan rumah panjang, bentuknya panjang juga tapi namanya bukan rumah panjang. Nah, untuk gambar ini namanya adalah rumah lamin. Informasi dari rumah lamin yaitu dari Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat ornamen berupa benda-benda yang dianggap suci serta ukiran etnik yang mengandung makna bagi penghuninya. Oke, selanjutnya ada gambar rumah seperti ini. Ada yang tahu namanya rumah adat apa? Rumah adat Tongkonan. Informasinya adalah rumah adat ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, di mana rumah ini harus didirikan dengan menghadap ke utara, karena itu sebagai lambang awal kehidupan. Kemudian rumah dilengkapi dengan tanduk kerbau, jadi hiasan tanduk kerbau, yang dimana itu adalah melambangkan tingkatan sosial dari penghuni yang ada di dalam rumah tersebut. Selanjutnya, nah pasti tidak asing dengan rumah ini ya. Rumah apa namanya? Betul sekali, rumah Honai. Rumah Honai ini berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat, di mana rumah ini berbentuk bulat dan atapnya ditutupi alang-alang yang berbentuk kubah. Posisi pintu berada pada arah terbit dan terbenamnya matahari. Nah, untuk rumah Honai ini memang tidak dibuat jendela dengan tujuan untuk mengurangi udara dingin yang masuk dari luar. Nah, anak-anakku, itulah tadi beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, setelah lihat gambarnya, di setiap wilayah memiliki bentuk dan jenis yang berbeda-beda ya. Keunikannya pun juga berbeda-beda. Nah, sekarang Bu Esi punya tugas untuk anak-anak. Tugasnya adalah silahkan cari dan tuliskan nama rumah adat dari Provinsi Aceh, Riau, Banten, Bali, dan Kalimantan Timur, di mana masing-masing tuliskan satu saja nama rumah adatnya. Paham ya? Oke. Nah, anak-anakku, kalian perlu tahu di Indonesia itu tidak hanya keragaman rumah adat saja yang bermacam-macam, tetapi yang menarik juga ada yang disebut dengan pakaian adat. Nah, pakaian adat ini biasanya digunakan untuk kegiatan adat seperti hari upacara tertentu atau juga sebagai baju untuk pernikahan. Nah, untuk pakaian adat kita akan mencari tahu di beberapa provinsi ada beberapa nama pakaian adat. Yang pertama kita akan pelajari dari Sumatera. Di Sumatera ini terdapat beberapa pakaian adat, contohnya Ule Balang di Aceh, Ulos Sumatera Utara, Bundo Kanduang dari Sumatera Barat, Indragiri dari Kepulauan Riau, Aisan Geda dan Aisan Pasango dari Sumatera Selatan, Paksian dari Bangka Belitung, serta Tulang Bawang dari Lampung. Nah, ini adalah pakaian-pakaian adat yang berasal dari Pulau Sumatera. Selanjutnya, berasal dari wilayah Jawa, itu ada beberapa baju adat, yaitu baju pangsi dari Banten, pakaian adat Betawi dari DKI Jakarta, kebaya dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, kesatrian dari daerah istimewa Yogyakarta, dan pesaan dari Jawa Timur. Selanjutnya ada wilayah Kalimantan. Nah, di Kalimantan ini ada juga memiliki beberapa pakaian adat seperti baju perang Kalimantan Barat dan baju pengantin Bagajah, Gamuling, Baular, Lulut dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya dari wilayah Sulawesi. Dari Sulawesi ini ada Biliu dari Gorontalo, pakaian adat suku Tolaki dari Sulawesi Tenggara, baju Gembe dari Sulawesi Tengah, baju Bodo dari Sulawesi Selatan, dan pakaian adat Mandar dari Sulawesi Barat. Selanjutnya dari wilayah Maluku. Dari Maluku ini juga memiliki beberapa baju adat. Yang pertama adalah baju Cele dari Maluku dan pakaian Mantaran Lamo dari Maluku Utara. Selanjutnya ada juga dari wilayah Papua, yaitu ada pakaian adat Ewer atau Papua Barat dan pakaian adat Papua dari Papua. Nah, anak-anakku,
Rumah adat dan pakaian adat tadi merupakan keragaman yang ada di Indonesia, di mana keragaman-keragaman itu wajib untuk kita lestarikan agar tidak hilang. Ya, jika hilang maka Indonesia akan kehilangan keberagaman yang sangat indah di dalamnya. Nah, di sini kita akan mencari tahu bagaimana cara untuk melestarikannya. Yang pertama, kita akan mencari tahu cara melestarikan rumah adat. Nah, ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Jadi ketika anak-anak nanti setelah pandemi selesai terus bersama keluarga ingin melaksanakan liburan, bisa dengan mengunjungi sebuah tempat atau sebuah daerah, kemudian sempatkan untuk mencari tahu rumah adatnya seperti apa, supaya kita tahu, oh ternyata di daerah ini rumah adatnya seperti ini. Kemudian yang kedua, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. Nah, biasanya ini yang merupakan salah satu perbuatan buruk manusia. Kalau misalkan sedang berlibur ke tempat-tempat yang bersejarah, pasti meninggalkan coretan atau sampah. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Kebiasaan itu yang tidak boleh kita lakukan, ya, karena kalau kita tidak bisa menjaga maka janganlah merusak. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. Nah, sama seperti tadi, tidak mencoret ya. Ketika kita berlibur ke suatu wilayah terus kita mengunjungi rumah adatnya, jangan dicoret-coreti atau ditinggali sampah, karena itu akan membuat kotor dan tidak nyaman untuk dipandang. Kemudian menghargai bentuk rumah adat suku lain. Jadi ketika rumah adat masing-masing itu kan berbeda bentuk, jangan diejek, wah bentuknya jelek atau bagaimana, karena setiap rumah adat pasti memiliki filosofi atau memiliki ceritanya sendiri, kenapa bentuknya bisa seperti itu, kenapa harus dibuat tinggi, kenapa harus ditutup menggunakan daun anyaman dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Nah, bisa mungkin setelah mempelajari ini nanti anak-anak bercerita kepada teman-teman yang lain yang ada di rumah, tahu nggak, aku tahu loh nama rumah adat di wilayah ini, baju adat di daerah ini, bentuknya rumah adat di wilayah Sulawesi, Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk pakaian adat, cara melestarikannya kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Nah, contohnya seperti apa? Kalau kita kan pakaian adatnya kebaya ya. Nah, ketika Kartini kita bangga menggunakan pakaian adat, bukan malah malu terus akhirnya pakai pakaian orang barat, atau karena kita suka Korea pakainya baju adat Korea. Nah, itu tidak boleh, itu namanya kita tidak bangga dengan pakaian adat kita sendiri. Kemudian yang kedua, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu. Nah, ini bisa kita lakukan nanti setelah kita bisa masuk sekolah kembali. Kemudian yang ketiga, mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin. Nah, ini sebagai salah satu cara untuk mengenalkan pakaian adat kepada orang lain. Mungkin ada yang belum tahu pakaian adat di Jawa itu seperti apa, pakaian adat di Kalimantan itu seperti apa. Nah, caranya bisa dengan acara peragaan pakaian. Kemudian yang keempat, menghargai pakaian adat dari daerah lain. Nah, seperti halnya kita ketika memiliki pakaian adat kan tidak suka kalau diejek ya oleh orang lain. Nah, orang lain pun sama, tidak mau ketika pakaian adat mereka juga diejek. Jadi kita bisa saling menghargai. Kemudian yang kelima adalah mempromosikan keindahan pakaian adat sesuai dengan daerah dan sesuai dengan pengetahuanmu. Nah, jadi kita sama seperti tadi, ketika tahu pengetahuan tentang rumah adat bisa di-share atau dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman juga tahu, oh ternyata di Jawa itu ada pakaian adat namanya kebaya, di Jakarta ada namanya pakaian adat Betawi, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, itu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.